Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Pasar Turi untuk kulaan baju dan sejenisnya. Kita start dari Planet Gazette atau di Bundaran Waru, ambil jalan keluar kedua menuju Jalan Ahmad Yani, atau gampangnya di depan Cito City of Tomorrow kita ambil jalur kedua menuju Jalan Ahmad Yani. Kalau ini kita ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Ahmad Yani, lewati Superstar Fotokopi, lurus. Kalau kita ambil jalan kanan sebenarnya bisa, cuma terlalu sering macet di situ. Jadi kita ambil lajur kiri terus. Sebelah kiri kita adalah Polrestabes Surabaya, kita melewatinya. Iya, agak ngeblur kameranya. Kita juga melewati Royal Plaza Surabaya. Oke, sebentar lagi kita akan melewati depan Royal. Sebelah kiri kita ini adalah Royal Plaza Surabaya, termasuk mall terbesar di Surabaya juga. Cuman tujuan kita nggak ke Royal tapi ke Pasar Turi untuk kulaan. Di depan Rumah Sakit Islam Surabaya ini kita belok ke kanan sedikit, terus ambil jalur sebelah kiri untuk melanjutkan di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Raya Surabaya Malang. Kali ini kita belok ke kanan dikit. Depan kita ini menuju ke Kebun Binatang atau KBS Surabaya. Ambil belokan kanan sedikit. Habis itu kita rating ke kiri, soalnya kalau lurus nggak bisa, harus belok ke kiri untuk tujuan kita nanti. Oke, ambil pelan-pelan. Sebelah kiri kita ini adalah Kebun Binatang Surabaya atau KBS Surabaya. Kita ambil belokan agak ke kiri dikit depan KBS Surabaya. Kita lurus terus. Kita menuju Jalan Arjuna.
kita menuju jalan Banyu Urip. Cuma kalau Anda bingung untuk perjalanan ini, lebih baik menggunakan map. Lebih valid kalau menggunakan map. Kalau di kota kan jarang disasarkan, beda sama di desa. Kalau kita di desa pakai map, keseringan nyasar. Dari sini kita lurus menuju Tugu Pahlawan atau stasiun Pasar Turi. Ambil jalur kanan sedikit untuk naik ke flyover. Nah, itu Jalan Arjuna atau ke Arjuna Kedungdoro. Sebenarnya kalau lewat di bawah flyover juga bisa, cuman kalau di bawah jalurnya macet biasanya karena pertemuan dari 4 arah, jadi menumpuk jadi satu, bisa macet, kejebak macet nanti. Makanya kita lewat flyover. Dari flyover ini kita ambil lajur sebelah kiri, soalnya kita nanti mau belok ke kiri. Oke, ambil sedikit. Oke, kita ambil lajur kiri, berbelok ke kiri sedikit. Menuju Jalan Arjuna. Sini lurus terus, kita nanti melewati pengadilan PN Surabaya. Dari sini kita ambil jalur kanan sedikit, melurus menuju Jalan Raya Dupak Tembaan, atau kita menuju ke stasiun Pasar Turi Surabaya. Kalau di sini jalannya biasanya agak rame, jadi harus sabar-sabar, nggak boleh emosi kalau berkendara atau pakai mobil. Terus juga di sini banyak kendaraan parkir sembarangan di sebelah kiri.
jadi kita harus hati-hati agar tidak menyenggol mobil yang parkir. Nah, sebelah kiri kita ini adalah stasiun Pasar Turi Surabaya atau Surabaya Pasar Turi. Dari sini, oh iya, tujuan kita bukan yang depan kita ini, bukan tujuan kita, bukan yang Pasar Turi baru. Kita itu ke Pasar Turi yang satunya lagi atau sebelah kiri kita. Oke, kita belok kiri di sini. Kita ambil lajur kiri, setelah itu belok kiri. Kalau yang depan ini juga Pasar Turi baru, cuman tujuan kita bukan yang itu. Oke, kalau di sini jalannya agak macet biasanya, soalnya pertemuan dari beberapa jalur. Oke, ambil lajur kiri, belok kiri sedikit. Nah, itu tujuan kita, yaitu Pasar Turi Lama. Kita lurus terus. Oh ya, kita nanti parkirnya nggak di dalam Pasar Turi, tapi kita parkirnya ikut di Kalok Stasiun Kereta Api Surabaya. Parkir PGS belok kiri. Oke, ini kalau parkir ke PGS sebenarnya dari sini. Nah, itu ada tulisan belok kiri, itu langsung ke atas. Cuma kita nggak parkir di situ, kita parkir di dalam stasiun Pasar Turi sini. Setelah mobil terparkir, jangan lupa untuk mengunci mobil. Oke, kita lanjut menuju ke dalam Pasar Turi. Cek lagi mobilnya apakah sudah kekunci. Kalau depan kita ini adalah Kalok Perkereta Apian, atau biasa orang-orang yang mengirim-kirim barang berhenti atau ambilnya di sini. Kita masuk lewat pintu utara atau pintu selatan juga ada.
Oke, kita jelaskan tentang Pasar Turi sedikit. Pasar Turi adalah pasar legendaris di Surabaya. Pasar itu telah menghiasi dinamika perkembangan kota sebelum menjamurnya mal di Surabaya, dan telah melalui sejarah yang begitu panjang. Di Surabaya, pasar ini sempat menjadi pusat perbelanjaan dan grosir terbesar di Surabaya, dengan omset lebih dari 10 miliar per hari. Bahkan Pasar Turi disebut-sebut sebagai pusat grosir terbesar di Indonesia Timur. Karena itulah, di era kejayaannya, Pasar Turi menjadi salah satu antara sejumlah simbol kota Surabaya yang dikenal oleh masyarakat dari luar Surabaya. Tapi lambat laun kejayaan ini mulai meredup. Bila menengok kembali ke belakang, sejarah berdirinya Pasar Turi bisa dibilang sangat panjang. Proses berdirinya Pasar Turi itu bahkan menjelma menjadi legenda yang dituturkan dari mulut ke mulut. Salah satunya juga dituturkan oleh Wali Kota Surabaya R. Sukoco saat meresmikan bangunan Pasar Turi pada 21 Juni 1971 silam. Kisahnya bermula dari cikal bakal Majapahit yang diawali pelarian Raden Wijaya yang sedang diburu oleh Raja Kediri Jayakatwang setelah kerajaan Singasari runtuh. Diperkirakan pada 1292 silam, Raden Wijaya di antara penduduk utara Surabaya ke pangkalan perahu bernama Pejingan melewati Kali Krembangan menuju Madura. Desa Pejingan lambat laun dikenal dengan nama datar, yang berarti tempat berangkatnya sang buruan. Kemudian dalam perkembangan lokasi itu mulai dikenal dengan nama Padatari. Seiring berkembangnya waktu, tempat itu menjadi ramai oleh orang transaksi. Orang dari berbagai daerah berkumpul di sana untuk saling barter hasil bumi masing-masing. Orang-orang dari Madura membawa hasil buminya, orang dari Sepanjang dan Sidoarjo membawa hasil pertanian, juga para pedagang dari Gresik dan Tuban juga membawa legen. Seiring berjalannya waktu, transaksi di tempat itu semakin sering dan semakin ramai sehingga tempat itu dikenal sebagai Pasar Padatari, kemudian berlahan tapi pasti hingga saat ini disebut Pasar Turi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.